6 Februari 1998 kita kenal sebagai Munich Air Disaster. Pada saat itu, Manchester United yang baru saja menang melawan Red Star Belgrade dan lolos ke semifinal di kejuaraan Eropa. Mereka terbang dari Yugoslavia yang sekarang kita kenal dengan Serbia dan mereka transit di Munich untuk mengisi bahan bakar. Dan saat mereka ingin kembali ke Inggris, mereka gagal take off di percobaan ketiga. Ban pesawat tergelincir dan akhirnya pesawat menabrak pagar pembatas dan akhirnya pesawat itu terbakar. Dari 44 penumpang ada 23 korban yang meninggal dan 8 diantaranya adalah pemain Manchester United, yaitu Geoff Ben, Eddie Coleman, Mark Jones, David Peck, Liam Whelan, Tommy Taylor yang waktu itu jadi penyerang utama Manchester United, kaptennya Roger Barnes dan juga Duncan Edwards yang waktu itu menjadi rising star-nya Manchester United. Duncan Edwards sih sebetulnya tidak meninggal di tempat. Dia sempat sekarat, tapi 14 hari kemudian dia harus meninggal. Dan sangat disayangkan karena 8 pemain ini adalah pondasi Manchester United yang di saat itu kita kenal dengan nama Busby Babes. Mereka bisa dibilang ya generational talent yang lagi bagus-bagusnya tapi harus berhenti karena Munich Air Disaster. Namun dari tragedi itu, Sir Matt Busby yang waktu itu menjadi pelatih sempat sekarat dan akhirnya selamat. Dan legenda United pun juga ikut sekarat, yaitu Sir Bobby Charlton. Dan setelah tragedi itu, tragedi yang mengguncang dunia sepak bola, para klub lain juga ikut mengesampingkan rivalitas dan membantu. Salah satunya Liverpool. Mereka sempat menggalang dana dan untuk membantu Manchester United. Dan mereka pun juga meminjamkan 5 pemainnya. Dan gajinya pun juga dibayarkan. Dan yang paling kelihatan menurut gua itu Real Madrid. Real Madrid yang berbeda negara. Mereka di Spanyol bukan di Inggris. Mereka ini presidennya Santiago Bernabéu yang akhirnya jadi dekat dengan Sir Matt Busby, menawarkan untuk meminjamkan pemain, tapi apa daya ditolak oleh FA-nya Inggris. Salah satu pemain yang mau dipinjemin waktu itu Alfredo Di Stefano, legenda mereka. Dan mereka pun juga menggalang dana berupa bikin pertandingan persahabatan dan hasilnya itu untuk membantu Manchester United. Dan selain itu Real Madrid yang waktu itu bisa dibilang ya punya suara lah di kejuaraan Eropa. Mereka tetap memaksa UEFA supaya United tetap bisa main. Tapi apa daya, itu ditolak karena United kan kurang pemain. Dan di musim tersebut, Real Madrid menang 3-2 di final lawan AC Milan. Dan trofi itu dipersembahkan untuk Manchester United. Jadi ya bisa dibilang antara Manchester United dan Real Madrid ini ada koneksi yang lebih dari sekedar sepak bola ya. Ada kemanusiaannya lah. Dan sampai sekarang pun juga hubungan kedua klub ini juga baik kok. Makanya banyak pemain yang pindah-pindah nih dari MU ke Madrid dan Madrid ke United. Dan para fansnya pun juga gue lihat kebanyakan yang dukung MU pun juga dukung Real Madrid. Ya ternyata mungkin karena kejadian ini. Dan 10 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1968, di bawah pelatih Sir Matt Busby dan pemainnya legenda kita, Sir Bobby Charlton, Manchester United akhirnya berhasil memenangkan kejuaraan Eropa pertamanya. Keren banget ya. Habis kena tragedi tapi 10 tahun kemudian dia bangkit. Makanya sampai sekarang setiap tanggal 6 Februari pemain Manchester United dan staf itu selalu berkumpul untuk menaruh karangan bunga di depan Memorial Munich Air Disaster. Dan di setiap pertandingan menjelang tanggal 6 atau dekat-dekat tanggal 6 lah ya, mereka bertanding menggunakan ban hitam di lengan. Tanggal 6 Februari ini menurut gua sebuah pukulan yang sangat-sangat keras buat Manchester United. Karena pada saat itu mereka sedang bagus-bagusnya dengan pemain yang ada. Tapi harus tiarap lagi dan mereka harus mengulang lagi dari nol. Dan gua salut sama Sir Matt Busby. 10 tahun kemudian dia tuh tetap semangat dan akhirnya berhasil menjuarai
kejuaraan Eropa pertama untuk Manchester United. Dan berkaca dari tanggal 6 Februari tersebut, menurut gua ini tuh harusnya menjadi pecutan, menjadi motivasi dan sekaligus juga refleksi buat para pemain Manchester United sekarang. Keadaan Manchester United sekarang sih nggak seperti tahun 58, tapi lebih ke masalah internal. Dan menurut gua dengan kejadian ini, kalau kita refleksikan dengan kondisi Manchester United sekarang, harusnya ini menjadi refleksi dan juga motivasi buat para pemain United yang ada untuk mengembalikan United ke level tertingginya. Nggak ada alasan lah. Dan juga buat kita, para fansnya, kita tetap semangat dan support tim kesayangan kita, Manchester United.